Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fabrizio Adi Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya. Geografi Regional Kabupaten Jepara. Secara astronomis, Kabupaten Jepara terletak di antara posisi 110 derajat 9 sampai 110 derajat 58 bujur timur dan 5 derajat 43 sampai 6 derajat 47 lintang selatan. Kabupaten Jepara memiliki Laut Jawa di posisi utara, timur Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus, selatan Kabupaten Demak, dan barat Laut Jawa. Wilayah Kabupaten Jepara memiliki kepulauan Karimun Jawa, yakni gugusan pulau-pulau di Laut Jawa. Dua pulau terbesarnya adalah Pulau Karimun Jawa dan Pulau Kemujan. Sebagian besar wilayah Karimun Jawa dilindungi cagar alam. Laut Jawa, Karimun Jawa. Kabupaten Jepara dapat dibagi dalam 4 wilayah, yaitu wilayah pantai di bagian pesisir barat dan utara, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan, wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat dari Gunung Muria, dan wilayah perairan dan kepulauan di bagian utara merupakan rangkaian kepulauan Karimun Jawa. Secara administrasi, Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan yang terbagi menjadi 194 desa atau kelurahan. Adapun kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi Kabupaten Jepara, yaitu Kecamatan Kedung, Cangaan, Kalinyamatan, Wilangan, Mayang, Naronsari, Banyualit, Tahunan, Jepara, Melongo, Bangsri, Kembang, Keling, Karimun Jawa, Paksagi, dan Donorejo. Kondisi fisik Kabupaten Jepara yaitu memiliki wilayah Kabupaten Jepara berbentuk relief yang beraneka ragam, terdiri dari daerah dataran pantai yang tersebar di sepanjang pantai utara meliputi Kecamatan Kedung, Jepara, Melongo, Bangsri, Keling, dataran rendah, dan dataran sekitar Gunung Muria dan Gunung Celereng. Kondisi iklim dan topografi Kabupaten Jepara. Kondisi iklim Kabupaten Jepara memiliki suhu udara di wilayah Jepara bervariasi antara 21 derajat sampai 35 derajat Celcius. Iklim di wilayah Jepara memiliki iklim tropis dengan tipe muson tropis yang memiliki 2 musim, dipengaruhi oleh pergerakan angin muson, yaitu muson hujan dan muson kemarau. Curah hujan tahunan di wilayah Jepara 2.200 sampai 2.800 mm per tahun, dengan jumlah 100 sampai 150 hari hujan per tahun. Kondisi topografi Kabupaten Jepara dapat diberi 4 bagian wilayah, yaitu wilayah pantai di bagian pesisir barat dan utara, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan. Kondisi geologi Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara memiliki kondisi geologi dengan batuan gamping tersingkap sebagai influx di daerah puncak gunung. Dan batuan itu mengadopsi fosil sebagai indikator umur sebagai dari influksi batu gamping tersebut dengan gejala telah termetamorfosa. Batu kerikil atau batu pasir mengandung fosil vertebrata. Adanya fosil vertebrata tersebut menunjukkan indikasi pembentukan batuan ini dapat lingkungan darat. Batu lanau, batu pasir, kolin, andesit, dan breksi gunung api umumnya mengandung fosil vertebrata sebagai indikator lingkungan darat yang berumur Pleistosen tengah. Kerikil pantai lempung merupakan ideologi dari hasil proses pluviokanik pada kala Pliocene dan terletak
tak selaras di atas endapan hasil kegiatan gunung berapi. Struktur geologi yang ada di Semenanjung Muria merupakan kekar dan besar yang mempunyai pola umum timur laut sampai barat daya dan barat laut sampai tenggara. Dari analisis seismik refleksi pada bagian utara dari Laut Jawa dapat indikasi sebesar yang hampir mirip dengan struktur sebesar regional daerah ini. Desa regional tersebut tercermin dalam depresi Rembang menurut Mawar dan kawan-kawan tahun 1991 dan Sherpa 2001. Depresi Rembang terekam sebagai cekungan full art yang dibentuk oleh dua sistem besar utama di wilayah ini. Berikut adalah hasil dari proses geologi rombakan gunung api membentuk tanah lempeng merah. Kondisi geomorfologi. Kondisi geomorfologi Kabupaten Jepara memiliki perbukitan dengan tinggi 0 sampai 130 mdpl. Wilayah dengan ketinggian di atas 1.100 meter dari permukaan air laut. Perbukitan dialiri oleh sungai-sungai dengan pola aliran dendrit menyebabkan banyak anak sungai dan didominasi oleh air. Kemiringan lereng berkisar antara 0 sampai 40%. Daerah dengan kemiringan di atas 40% dan sangat curam, meliputi wilayah Puncak Gunung Muria, Sawean, Genuk, Puncak Pendawa, terletak di Kecamatan Mayang, Watiali, Buanggung, Bangsri, dan Belum. Kondisi tanah wilayah Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara berada di wilayah pesisir sebesar 36.855 meter. Pemanfaatan hingga saat ini dilakukan oleh penduduk setempat sebagai sumber air bersih dan belum ada keluhan kekurangan. Berikut adalah jenis tanah yang ada di Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara memiliki tanah latosol, tanah asosiasi Mediterranean, tanah aluvial, tanah andosol coklat, dan tanah regosol coklat. Kondisi hidrologi. Daratan utama Kabupaten Jepara berdasarkan sistem hidrologi merupakan kawasan yang berada pada lereng Gunung Muria bagian barat yang mengalir sungai-sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai. Kabupaten Jepara termasuk dalam wilayah subdas Beratun Seluna. Potensi air permukaan tanah dan air dalam tanah di daerah Kabupaten Jepara cukup besar. Air permukaan umumnya berupa sungai air dalam tanah dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah air tawar, daerah air tanah, dan daerah air asin. Berikut adalah kondisi sosial di Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara memiliki jumlah penduduk 1.184.957 dengan luas 24,67 km persegi. Kabupaten Jepara memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu padat karena tidak memiliki pusat perdagangan dan perhotelan. Berikut ini adalah piramida penduduk menurut jenis umur. Didominasi oleh usia produktif, yaitu 15-64 tahun dengan jumlah penduduk, usia kerja, jiwa, tetapi angka kelahiran juga tinggi dengan laju penduduk 2,2%. Hasil diambil dari sumber Kabupaten Jepara dalam angka 2021. Jumlah fasilitas kegiatan. Jumlah fasilitas peribadatan di Kabupaten Jepara yaitu 129 masjid, langgar 101, gereja 1, gereja Protestan 8, pura 4, kelenteng 2, wihara 35, rumah sakit 4, puskesmas 21, puskesmas bantu 47, klinik 42, apotek 81. Kondisi budaya. Suku bangsa. Pada umumnya penduduk Jepara merupakan suku Jawa dengan beberapa suku lain dari Indonesia. Tahun 2021 penduduk jumlah kecamatan Jepara sebanyak
persegi. Bahasa ibu dan keseharian yang digunakan adalah bahasa Melayu Belitung. Kesenian tradisional. Dari foto ini adalah kesenian tradisional yang ada di Jepara, upacara sakral dan tarian tayub. Selain upacara sakral dan tarian tayub, perpaduan seni budaya di kota Jepara mencampurkan musik, menari, dan drama di dalamnya. Ada pesta baratan dan tarian yang merupakan salah satu tradisional warga Jepara. Upacara ada tradisi. Kegiatan lomba ini diadakan pada tanggal 7 sampai 8 Syawal di Pantai Kartini. Kuliner. Banyak kuliner yang ada di Kabupaten Jepara, misalnya kuluban, bidang tani, dan horo-horo. Kuliner ini adalah ciri khas dari kota Jepara sendiri. Kondisi ekonomi. Pertanian, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Perkebunan, karet, lada, cengkeh. Kehutanan didominasi hutan, dilindungi pada hutan produksi. Perikanan, berbagai jenis ikan tangkapan laut. Analisis keunggulan wilayah. Sektor pariwisata, sektor perikanan, dan sektor kelautan dan perikanan. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Jepara menitik beratkan pembangunan daerah pada sektor pariwisata, kelautan, dan perikanan. Jepara yang berdekatan dengan Laut Jawa akan semakin meningkatkan pemanfaatan laut sebagai penghasilan. Ketiga sektor ini dipastikan akan menjadi 3 sektor unggulan Kabupaten Jepara selama 20 tahun ke depan. 19. Potensi pariwisata. Pariwisata Indonesia yang ada di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Jepara. Karena Jepara dilalui Laut Jawa, maka banyak potensi pariwisata pantai yang ada di Kabupaten Jepara. Dan dilengkapi prasarana dan sarana yang lengkap untuk menyambut kedatangan pariwisata. Lengkap terus melakukan pemasaran pariwisata dan pengembangan objek wisata melalui sosialisasi pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, optimalisasi pengelolaan potensi, dan penataan kawasan wisata. Berikut adalah orientasi pengembangan utama wisata tiap wilayah yang berada di Kecamatan Bangsi, Kecamatan Kembang, Kecamatan Keling, Kecamatan Pesangan, dan Kecamatan Jepara. Potensi kelautan dan perikanan. Dilalui oleh Laut Jawa, sektor kelautan dan perikanan pun terus berusaha meningkatkan hasil produksinya. Menangkap perikanan tangkap dan budaya bagi kelompok nelayan, diverifikasi pengelolaan perikanan, peningkatan kualitas promosi, serta ketersediaan sistem informasi preventif perikanan dan kelautan. Berikut adalah potensi perikanan yang ada di Kabupaten Jepara. Ikan teri, ikan nila, ikan wader, ikan bandeng, cumi-cumi, dan lain-lain. Masih banyak jenis ikan yang ada di Kabupaten Jepara. Potensi berhubungan. Sementara pada sektor berhubungan, pemerintah terus melakukan penyediaan fasilitas pelayanan, transportasi, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas pelayanan, transportasi publik, pengembangan fasilitas transportasi, serta pengembangan fasilitas pelabuhan laut berskala internasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Musyawarah Rencana Pembangunan RPJMD tahun 2018 sampai 2023. 1. Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, peningkatan kualitas SDA yang kreatif, inovatif, dan produksi. 3. Strategi tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. 4. Pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkesinambungan. 5. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.